kelompok 2 di sini akan mempresentasikan materi kami yaitu manajemen arus kas. Di mana anggota kelompok 2 ini terdiri dari yang pertama yaitu Damar Wibisono, yang kedua Imayatul Ainia, yang ketiga M. Adityo Tri Irwanto, dan yang keempat Rida Riyadatul Aisy. Saya Rida Riyadatul Aisy di sini akan menjelaskan tentang seputar arus kas atau cash flow, di mana nantinya di sini terbagi 3 bagian. Yang pertama ada definisi cash flow, yang kedua ada keterbatasan cash flow, dan yang ketiga ada metode penyusunan laporan cash flow. Yang pertama yaitu definisi arus kas atau cash flow. Apa sih definisi arus kas atau cash flow? Yaitu artinya sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan, serta berapa saldonya setiap periode. Hal utama yang perlu selalu diperhatikan yang mendasari dalam mengatur arus kas adalah memahami dengan jelas fungsi dana atau uang yang kita miliki, kita simpan atau investasikan. Secara sederhana, fungsi itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fungsi likuiditas, yang mana artinya dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat, relatif tanpa ada pengurangan investasi awal. Lalu yang kedua, fungsi anti-inflasi. Dana yang disimpan guna menghindari resiko penurunan pada daya beli di masa datang, yang dapat dicairkan dengan relatif cepat. Lalu yang ketiga ada capital growth, di mana dana yang diperuntukkan untuk penambahan atau perkembangan kekayaan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Lalu di sini ada aliran kas yang berhubungan dengan suatu proyek, dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama aliran cash awal atau initial cash flow, yaitu merupakan aliran kas yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan investasi, misalnya pembelian tanah, gedung, biaya pendahuluan, dan sebagainya. Aliran kas awal dapat dikatakan aliran kas keluar atau cash outflow. Lalu ada juga aliran kas operasional atau operational cash flow, merupakan aliran kas yang berkaitan dengan operasional proyek seperti penjualan, biaya umum, dan administrasi. Oleh sebab itu, aliran kas operasional merupakan aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow. Lalu ada juga aliran kas akhir atau terminal cash flow, merupakan aliran kas yang berkaitan dengan nilai sisa proyek atau nilai residu, seperti sisa modal kerja, nilai sisa proyek, yaitu penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Damar Wibisono. Saya di sini akan menjelaskan tentang keterbatasan cash flow, juga tujuan dan manfaat dari cash flow tersebut. Oke, yang pertama ya teman-teman, keterbatasan cash flow, di mana komposisi penerimaan dan pengeluaran yang dimasukkan dalam cash flow hanya bersifat tunai teman-teman. Yang artinya jikalau penerimaan tersebut kredit, maka dia akan masuk ke akun piutang, yang mana uangnya belum sampai ke tangan kita, melainkan masih di tangan customer. Yang kedua, perusahaan itu hanya berpusat pada target yang mungkin kurang fleksibel. Yang ketiga, keterbatasan ketiga ini apabila terdapat perubahan pada situasi internal maupun eksternal dari perusahaan yang dapat mempengaruhi estimasi arus kas masuk dan keluar yang seharusnya diperhatikan, maka akan terhambat karena manajer itu akan terfokus pada budget kas, misalnya kondisi ekonomi yang kurang stabil, terlambatnya customer dalam memenuhi kebutuhannya, kewajibannya. Tujuan dan manfaat cash flow. Di sini saya membaginya ke dalam 3 ya teman-teman, yaitu tujuan utama, tujuan kedua, dan tujuan lain. Yang pertama itu tujuan utama dari laporan arus kas sendiri itu adalah memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas. Pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Yang kedua, tujuan keduanya adalah memberikan informasi atas dasar mengenai aktivitas operasi, investasi, dan pembelanjaan.
Misalkan aktivitas operasi perusahaan itu ada apa aja sih? Oh, ada pendapatan operasional, ada beban operasional, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tujuan lain teman-teman. Laporan arus kas juga penting untuk mengetahui keadaan secara pasti demi menjaga likuiditas perusahaan. Dengan adanya laporan kas ini, mengetahui perusahaan dalam keadaan defisit atau bahkan mengalami surplus itu bisa diketahui. Dan apabila terjadi defisit, perusahaan itu akan dapat memperkirakan dari mana sih defisit tersebut itu dapat ditutupi gitu kan. Dan jikalau defisit akan dapat ditutupi dengan cara apa? Dengan cara dapat meminjam pinjaman ke bank atau dengan mencari modal sendiri gitu. Sedangkan bila terjadi surplus, maka perusahaan dapat memperkirakan atau merencanakan pemanfaatan kas. Mungkin bisa untuk insentif dan lain sebagainya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Madityo, saya dari kelompok kedua. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat cash flow. Di samping tujuan yang disebutkan di atas laporan arus kas juga bermanfaat untuk yang pertama, menilai kemampuan perusahaan menghasilkan, merencanakan, mengontrol arus kas masuk dengan arus kas keluar pada masa lalu. Yang kedua, menilai kemampuan keadaan arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas bersih perusahaan termasuk kemampuan membayar dividen di masa yang akan datang. Yang ketiga, menyajikan informasi bagi investor, kreditur, memproyeksikan return dari sumber kekayaan perusahaan. Yang keempat, menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang akan datang. Yang kelima, menilai alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan pengeluaran arus kas. Yang keenam, menilai pengaruh investasi baik secara kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis aktivitas dari laporan arus kas. Yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Ada juga di sini klasifikasi aktivitas dari laporan arus kas menurut IAI, yaitu yang pertama aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ketiga, ada metode penyusunan laporan cash flow, yaitu ada metode langsung. Dalam metode langsung dilaporkan golongan penerimaan kas bruto dari aktivitas operasi dan pengeluaran kas bruto untuk kegiatan operasi. Perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi akan dilaporkan sebagai arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode langsung mengurangkan pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi. Metode langsung menghasilkan penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran kas secara ringkas. Dalam metode langsung, laporan arus kas juga melaporkan arus kas bersih dari investasi operasi sebagai golongan utama dari penerimaan kas operasi. Misalnya, kas yang diterima dari pelanggan dan kas yang diterima dari bunga dan dividen. Dan pengeluaran kas, misalnya kas yang dibayarkan kepada pemasok untuk barang, kepada karyawan untuk jasa, kepada kreditur untuk bunga, dan ke instansi pemerintah untuk pajak. Lalu ada juga metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, pengaruh dari semua penangguhan penerimaan dan pengeluaran kas di masa lalu dan semua akurat dari penerimaan kas dan pengeluaran kas yang diharapkan pada masa yang akan datang dihilangkan dan laba bersih diperhitungkan laba rugi. Penyediaan ini dilakukan dengan menambahkan pos-pos yang tidak memerlukan pengeluaran kas kembali ke laba bersih serta penambahan dan pengurangan kenaikan maupun penurunan hutang dan piutang. Nah, di sini juga ada contoh membuat laporan kas. Yang pertama itu unsur-unsur yang terdapat pada laporan aliran kas yaitu saldo awal. Yang kedua, penerimaan kas dari hasil operasi dan investasi. Yang ketiga, pengeluaran kas dari pembuatan operasi dan investasi. Dan yang keempat, saldo akhir.
Lalu yang kedua, cara membuat laporan arus kas. Yang pertama, menghitung saldo awal kas yang dimiliki. Misalkan di sini kita contohnya apotik. Lalu yang kedua, mengestimasikan rencana jumlah penerimaan uang tunai yang diperoleh dari hasil penjualan tunai dan pencairan piutang, atau pendapatan dividen, atau bila memiliki saham dan bunga bank, atau bila memiliki tabungan deposito. Lalu yang ketiga, mengestimasikan rencana jumlah pengeluaran uang tunai untuk keperluan membayar hutang dalam biaya. Keempat, menghitung kembali saldo akhir. Cara mengevaluasi dan mengatasi penyebabnya. Yang pertama, cara mengevaluasinya, PA dapat mencari penyebab dengan cara pertama yaitu analisis data penjualan tunai, lalu analisis data penerimaan piutang, lalu analisis data penggunaan biaya usaha. Nah, cara mengatasi penyebabnya bagaimana? Yang pertama yaitu untuk penjualan tunai dan penerimaan piutang. Si apotek ini harus dapat meningkatkan kualitas sumber dayanya seperti melengkapi barang, melayani lebih cepat, mengirimkan alat tagih lebih cepat, memberikan insentif atau diskon. Lalu di sini untuk pembayaran hutang dagang bila penyebabnya, dia ada penyebabnya. Yang pertama itu ada faktor internal dan eksternal. Nah, kalau di internal ini ada unsur kesengajaan. Kalau eksternalnya ini lebih ke suppliernya agar dapat memberikan jasa kredit yang lebih lama. Lalu ada itu pemborosan, lalu eksternalnya itu lebih ke kegiatan operasional di perusahaannya ini. Mungkin itu saja dari kami kelompok 2. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.